Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di sini dari grup 5 A5 ingin mempresentasikan materi An Introduction and Basic Concept dalam mata kuliah Engineering Measurement and Data Acquisition. Jadi dalam mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi kita harus mempresentasikan pada pertemuan pertama ini. Jadi next slide selanjutnya. Aku ya. Oke. Perkenalkan anggota kelompok dari kelompok A5. Saya sendiri Rishad dengan NIM I04201222. Ada 4 kawan saya lagi. Yang pertama Rama Adi Trisna Firmansyah dengan NIM I04201116. Yang kedua Reza Abdul Rahman I04201119. Yang ketiga Renaldi Chandra Saputra I04201118. Dan yang terakhir Ridho Alislam I04201122. Oke. Terkait langsung saja ke materinya. Dalam materi pengukuran teknik dan data akuisisi dalam konsep dan pengenalan, kita harus mengetahui dulu bahwasanya definisi dari pengukuran itu apa, kan? Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa memasuki step-step selanjutnya. Jadi kita harus sepakat bahwasanya pengukuran itu apa gitu. Jadi pengukuran itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kayak menentukan suatu besaran dalam bentuk angka, sehingga mengukur sehingga mengukur merupakan suatu proses yang mengaitkan antara angka secara empirik dan objek pada sifat-sifat objek. Nah, selain itu kita bisa misalnya mengukur gitu. Kita harus membandingkan gitu loh. Misalnya ngukur massa dari bola basket. Nah, misalnya 1 kilogram. Jadi 1 kilogram itu sebanding dengan beratnya apa sih? Ya gitu. Jadi kita harus ada kesepakatan. Dan 1 detik tuh waktu yang kayak gimana gitu loh. Jadi lama tempuh dari objek apa sehingga kita bisa mengatakan 1 detik di Indonesia dan 1 detik di USA dan 1 detik di seluruh dunia itu sama. Jadi harus ada kesepakatan dalam pengukurannya. Itu nanti akan dibahas di dalam selanjutnya sistem unit. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa pengukuran proses gimana kita mengetahui sifat-sifat objektif dan akan dibentuk dalam angka secara kuantitatif. Oke, next. Lanjut, Rama, silakan. Kemudian ada pengertian alat ukur. Nah, dalam melakukan pengukuran itu diperlukan suatu perangkat yang dinamakan alat ukur atau instrumen. Nah, instrumen itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Nah, instrumen itu sendiri terdiri dari banyak jenis yang dapat dikelompokkan melalui disiplin kerja atau besaran fisiknya. Di antaranya, yang pertama adalah alat ukur dimensi. Contohnya adalah mistar, jangka sorong, mikrometer. Yang kedua adalah alat ukur massa. Contohnya bisa timbangan. Yang ketiga adalah alat ukur mekanik. Bisa berupa takometer dan torkumeter. Yang keempat adalah alat ukur listrik. Contohnya adalah voltmeter, ampermeter, dan jembatan Watson. Yang terakhir adalah alat ukur suhu. Contohnya adalah termometer. Next. Selanjutnya yang diketahui. Akurasi mengarah pada ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama dengan membandingkannya terhadap nilai absolut. Bisa dibilang akurasi ini menjangkau pengukuran aktual untuk mendekati ukuran standar, yaitu tepat sasaran.
Maka dapat disimpulkan semakin mendekati targetnya, semakin tinggi level akurasinya. Secara singkat, akurasi adalah ukuran kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai target. Next. Selanjutnya yaitu presisi. Presisi suatu instrumen akan menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan ulang suatu pembacaan tertentu dengan akurasi yang diketahui. Presisi menunjukkan seberapa dekat data yang dihasilkan antar pengulangan pengukuran. Dengan kata lain, presisi diasumsikan jika antar data pengulangan yang diperoleh memiliki perbedaan nilai yang relatif kecil. Pengulangan pengukuran minimal dilakukan sebanyak 3 kali. Next. Ini adalah perbedaan antara akurasi dan presisi. Gambar yang pertama ini memiliki akurasi dan presisi yang tinggi karena tanda X-nya tepat pada target dan jarak antara tanda X-nya saling berdekatan. Untuk gambar 2 ini memiliki presisi yang tinggi karena tanda X-nya berdekatan, namun memiliki akurasi yang rendah karena letak tanda X-nya jauh dari target. Untuk gambar 3 ini memiliki presisi yang tinggi, memiliki akurasi yang tinggi karena tanda X-nya ini mendekati target, namun memiliki presisi yang rendah karena tanda X-nya saling berjauhan. Untuk yang terakhir ini memiliki tingkat akurasi yang rendah dan presisi yang rendah karena jauh dari target dan tanda X-nya saling berjauhan. Next. Kalibrasi. Kalibrasi didefinisikan sebagai hubungan antara pengukuran salah satu skala atau akurasi yang ditetapkan dengan suatu peralatan dan pengukuran lain menggunakan cara yang sama, namun dengan alat yang berbeda. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Karena hasil pengukuran yang tidak konsisten akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Next. Dalam prosedur kalibrasi ini terdiri dari membandingkan suatu instrumen tertentu dengan yang pertama standar primer, yang kedua standar sekunder dengan akurasi yang lebih tinggi dari instrumen yang dikalibrasi, yang ketiga yaitu sumber input atau dibandingkan dengan alat ukur lain. Dan misal kita akan melakukan kalibrasi terhadap suatu alat ukur, kita bisa membandingkannya dengan alat ukur lain yang akurasinya sudah diketahui, atau bisa melakukan pengujian langsung dengan alat tersebut. Next. Selanjutnya, keakuratan pengukuran. Keakuratan dalam pengukuran merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada objek yang sedang kita melakukan pengukuran. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengukuran, maka akan mempersulit dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena hasil dari pengukuran merupakan hasil yang real atau nilai pasti, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dengan baik dan mudah. Dalam pengukuran juga terdapat nilai toleransi yang bisa kita jadikan patokan. Dikarenakan pada pengukuran biasanya terjadi kesalahan akibat kurang keakuratan alat dan keterbatasan pengamat. Next. Di sini yang selanjutnya itu standar. Standar pengukuran adalah persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang diakui oleh banyak pihak, biasanya berisi suatu kriteria, metode, proses, atau teknis. Satuan standar itu misalnya panjang, berat, suhu, waktu, besaran listrik. Di sini terdapat NIST atau National Institute of Standard Technology yang memiliki tanggung jawab utama dalam hal ini. Next. Yang di sini meter dan kilogram merupakan satuan dasar, di mana meter standar didefinisikan sebagai panjang platinum iridium dan kilogram didefinisikan juga dalam massa platinum iridium, yang keduanya dipertahankan pada kondisi yang sangat akurat di Prancis. Faktor konversi untuk sistem metrik ditetapkan sebagai standar panjang dan massa dipertahankan di NIST untuk tujuan kalibrasi, yaitu 1 meter sama dengan 39,37 inci, 1 pon massa sama dengan 453,59237 gram.
General Conference of Weight and Measures mendefinisikan meter standar dalam hal panjang gelombang dari gas krypton. 1 meter sama dengan 1.650.763,73 panjang gelombang. Dan pada tahun 1983, definisi meter diubah menjadi jarak yang ditempuh cahaya dalam 299.792.458 detik. Dan di sini inci didefinisikan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Next. Di sini satuan waktu standar ditetapkan dalam frekuensi yang diketahui dari osilasi perangkat tertentu. Salah satunya perangkat yang paling sederhana adalah bandul. Sistem getaran puntir juga dapat digunakan sebagai standar frekuensi. Nah, di sini satuan dalam waktu yaitu sekon, yang dulu didefinisikan sebagai 1000 hari matahari rata-rata. Didefinisikan detik dari matahari cukup tepat, tetapi bergantung pada pengamatan astronomis untuk menetapkan standar. Pada bulan Oktober tahun 1967, Konferensi Umum ke-13 tentang berat dan ukuran mengadopsi definisi detik sebagai durasi 9.192.631.770 periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hiperhalus dari keadaan dasar atom cesium-133. Next. Nah, di sini satuan standar besaran listrik diturunkan dari satuan mekanik gaya, massa, panjang, dan waktu. Satuan ini mewakili satuan listrik absolut dan sedikit berbeda dari sistem internasional satuan listrik yang ditetapkan pada tahun 1987. Nah, di sini konvensi dari sistem internasional sebagai berikut, yaitu 1 ohm internasional sama dengan 1,00049 ohm mutlak, dan 1 volt internasional 1,000330 volt absolut. Sedangkan 1 ampere internasional sama dengan 0,99835 ampere absolut. Nah, di sini skala suhu absolut diusulkan oleh Lord Kelvin pada tahun 1954 dan membentuk dasar termodinamika. Next. Ya, di sini terdapat tabel skala 11 skala internasional. Yang bisa dilihat di sini terdapat nilai normal pressure yaitu 14,695 PSI atau sama dengan 1,0132 kali 10⁵ PA. Sini terdapat poin pertama yaitu triple point of equilibrium hidrogen yang memiliki temperatur minus 259 derajat Celcius dan minus 434,81 derajat Fahrenheit. Ya, next. Nah, di sini terdapat tabel kedua sebagai pendukung tabel pertama tadi. Yang kita dapat lihat pada ini triple point normal H2 yaitu memiliki temperatur minus 259,19 derajat Celcius. Next. Nah, di sini kita masuk di dimensi dan unit. Dimensi adalah variabel fisik yang digunakan untuk menentukan perilaku atau sifat dari sistem tertentu. Contohnya, panjang, massa, gaya, waktu, dan suhu. Di sini dimensi digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan. Pembelajaran ilmu fisika banyak bentuk-bentuk penjelasan sederhana untuk memudahkan seperti persamaan fisika. Bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Salah satunya ialah dengan analisa dimensional. Next.
Nah, unit adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur akurat maupun jumlah dari sebuah besaran dengan dimensi tertentu. Di sini ada beberapa sistem unit, yaitu British Unit, America Unit, Engineering Unit, dan sistem internasional yang banyak digunakan. Next. Nah, semua besaran fisika yang digunakan dapat dinyatakan dalam dimensi dasar ini. Satuan yang akan digunakan untuk dimensi tertentu dipilih dengan definisi yang agak arbitrer, yang biasanya berhubungan dengan fenomena fisik atau hukum. Misalnya hukum kedua Newton tentang gerak yang dapat ditulis gaya atau laju perubahan momentum. F sama dengan K, D dikali MV dibagi DT. Di mana K adalah konstanta proporsionalitas. Jika massa tetap, maka F sama dengan K dikali M dikali A, di mana percepatannya adalah A sama dengan dV per dt, atau F sama dengan F sama dengan 1 per GC dikali MA. Next. Nah, dari persamaan tadi digunakan untuk mendefinisikan sistem satuan untuk massa, gaya, panjang, dan waktu. Beberapa sistem satuan yang khas adalah gaya 1 pon akan mempercepat 1 pon bermassa 32,174 kaki per detik kuadrat. Dan 1 dynaforce akan mempercepat 1 gram massa 1 cm per detik kuadrat. Dan gaya 1 Newton akan mempercepat 1 kg massa 1 meter per sekund kuadrat. Next. Nah, energi memiliki dimensi yang sama. Jadi satuan untuk usaha dan energi dapat dipilih dari salah satu sistem yang digunakan di atas sebagai pounds of force dikali dengan Ft, atau dynamic centimeter sama dengan 1 ARG. Dan N dikali M sama dengan 1 Joule. KGF dikali M sama dengan 9,80665 Joule. Next. Nah, di sini terdapat tabel 2.5, yaitu satuan SI dasar dan tambahan. Di sini kita bisa lihat length unitnya itu meter dan simbol meter, dan temperatur unitnya Kelvin dan simbolnya K besar. Ya, next. Ya, selanjutnya ini tabel pendukung dari tabel yang sebelumnya, yaitu kita bisa lihat kualitasnya di sana ada ada volume, number of unitnya kubik meter bisa di unit simbol hertz, atau unit ekspernya itu S-1, S pangkat min 1. Next. Oke, yang selanjutnya itu adalah sistem pengukuran umum. Secara umum, sistem pengukuran dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap detektor transducer. Fungsi utama tahap ini adalah mendeteksi atau merasakan adanya perubahan besaran fisik pada objek yang diukur. Tahap ini harus kebal terhadap pengaruh lain yang tidak dikehendaki. Misalnya, sensor gaya tidak boleh terpengaruh oleh percepatan, atau sensor percepatan linear tidak boleh berubah oleh perubahan percepatan sudut, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Tahap kedua yaitu tahap intermediate. Pada tahap ini adalah tahap pengkondisian sinyal yang dihasilkan pada tahap pertama agar dapat dinyatakan ke tahap terakhir. Perlakuan yang dilakukan pada tahap ini biasanya penyaringan, penguatan, dan transformasi sinyal. Fungsi umum tahap ini adalah meningkatkan kemampuan sinyal ke level yang mampu mengaktifkan tahap akhir. Peralatan pada tahap ini harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi antara tahap pertama dan tahap terakhir. Yang terakhir adalah tahap pembacaan. Tahap ini mengandung informasi dalam level yang dapat disensor oleh manusia atau perangkat kendali. Jika keluaran diharapkan dapat dibaca oleh manusia, maka lebih sering berbentuk. Yang pertama adalah gerakan relatif, misalnya jarum penunjuk skala atau gerakan gelombang pada osiloskop. Yang kedua adalah digital. Bentuk ini
mempresentasikan angka-angka, misalnya odometer mobil, termometer digital, dan sebagainya. Next. Ini contohnya adalah tabung Bordon atau Bordon tube. Tabung Bordon merupakan alat ukur tekanan yang paling sering digunakan di industri. Hal ini karena bentuknya yang sederhana. Range ukuran alat ini bisa mencapai 0 sampai 100.000 PSIG. Alat ini terdiri dari tabung silinder yang berbentuk huruf C, spiral atau helikal, serta dengan luas penampang yang tidak berbentuk lingkaran. Tabung Bordon ini biasanya terbuat dari fosfor, baja, atau perak. Prinsip kerjanya yaitu jika sebuah fluida bertekanan memasuki tabung ini, maka hal ini akan merubah bentuk tabung ini, misalnya dari oval menjadi lingkaran. Hasil dari perubahan ini akan menggerakkan pointer pada papan skala. Bila besarnya pergerakan ini sebanding dengan tekanan, maka hasil pengukurannya dapat diketahui melalui besarnya pergerakan jarum penunjuk. Next. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman sudah menyampaikan, dia langsung ke basic concept in dynamics. Maksudnya kayak gimana gitu loh. Jadi untuk memahami bahwasanya dalam pengukuran itu ada keadaan yang dimana yang kita tinjau itu berada dalam keadaan statis maupun dinamis gitu loh. Nah, oke, di sini aku memberikan terminologi sederhana bahwasanya the dynamics is the opposite of static. Jadi kayak dinamik itu lawan katanya dari statis gitu loh. Jadi untuk mengerti dinamis kita bisa melewati terminologi seperti ini. Jadi statis itu apa? Ya, jadi statis itu static measurement. Jadi pengukuran statik itu of physical quantity is performed when quantity is not change with time. Jadi kayak pengukuran statis itu dari pengukuran kuantitas fisik yang ditunjukkan ketika kuantitas itu tidak bergantung sama waktu, perubahan waktu gitu, teman-teman. Jadi kalau melihat konsep seperti ini, berarti dynamics itu, dynamics measurement itu bahwasanya dia itu kita mengukur sesuatu, tapi bergantung sama perubahan waktu gitu loh. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya kita melihat beban merata pada sebuah beam gitu kan, misalnya beban merata pada sebuah beam, itu kan beam melengkung begini. Nah gitu teman-teman. Nah itu kalau misalnya dalam keadaan detik ke satu sampai detik ke-5 itu keadaannya tetap seperti ini gitu loh. Nah itu itu kan statis. Jadi kita nggak ada perubahan terhadap waktu. Tapi kalau kita memberikan beban itu secara vibrasi, getaran, nah itu nanti akan berbeda. Nanti pada detik sekian beamnya akan berubah seperti ini. Nah, dan pada detik kesekian mungkin akan beamnya mungkin seperti ini. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi pengukuran dalam hal seperti ini gitu. Nah, dalam mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi kita belajar nanti bagaimana menyelesaikannya itu dengan cara persamaan diferensial gitu. Baik orde 0, orde pertama, dan orde kedua gitu. Nah, nanti dibantu dengan Laplace transformasi. Oke, mungkin bisa langsung ke contohnya ya, misalnya teman-teman. Kalau kita melihat bahwasanya konsep dynamics ini istilahnya kuantitas kita lihat di bagian termokapel gitu. Ada alat namanya termokapel. Jadi ketika kita mengukur satu objek yang kita ukur panasnya, nanti yang akan ditampilkan di display itu dalam bentuk tegangan gitu. Misal dalam suhu pertama saya punya 25 derajat Celcius.
gitu. Oke, ini kayaknya ini ya. Bentar. Maaf. Nah, misalnya dalam suhu pertama itu 25 derajat Celcius. Terus suhu kedua 100 derajat Celcius misal. Nah, ketika suhu diukur sama termokapel gitu loh. 25 derajat Celcius itu menunjukkan nanti dia itu misalnya 1 milivolt. Nah, terus yang ke suhu derajat 100 Celcius itu jadi 2 milivolt misal seperti itu. Jadi kan kita bisa bikin grafik bahwasanya awalnya seperti ini kan. Ini misalnya milivolt. Nah, habis itu di sini nanti kalau nggak salah, oh ya, di sini tuh suhu derajat Celcius. Nah, kita bisa ngelihat bahwa ini 4, ini 1. Terus ini sini 25, di sini 100. Ini kelihatan ya? Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini order 1 gitu. Maksudnya apa? Jadi ada variabelnya gitu. Variabelnya itu berpangkatnya pangkat 1 doang. Makanya garisnya seperti ini. Terus bagaimana jika dalam keadaan dinamis gitu? Misal objeknya itu tiba-tiba dalam waktu yang singkat dari 25 derajat Celcius gitu. Dari 25 derajat Celcius ini dihapus, dari 25 derajat Celcius itu dalam keadaan sekejap, maksudnya dalam waktu singkat itu diubah menjadi 100 derajat Celcius gitu, teman-teman. Jadi di situ kan istilahnya kalau bahasa sehari-harinya kaget lah. Ini di sini apa namanya T-nya gitu. Ini terhadap waktu misal. Berarti kan dalam waktu singkat nih. Terus T apa? Di sini T2-nya. Nah, kita lihat di sini 25 derajat terus di sini 100 derajat. Ini dalam keadaan dalam ukuran Celsius gitu. Kalau kita lihat bahwasanya perubahan menjadi voltnya itu kan pasti membutuhkan waktu gitu. Ketika 25 derajat di sini berarti kan 1 milivolt. Terus di sini 100 derajat Celcius jadi 4 milivolt ya kan. Nah, itu nanti bentuknya itu grafiknya akan seperti ini. Nah, itu melengkung seperti ini. Nah, ini jadi dengan ciri khas dari dynamics itu non steady state gitu, teman-teman. Steady state. Jadi tidak tunak. Tidak tunak. Jadi selalu ada perubahan tiap waktunya. Dalam waktu sekian terus dalam waktunya dihitung dengan continuous itu selalu ada perubahan. Makanya ketika suhunya berubah drastis dalam waktu singkat ya kan. Misalnya dalam waktu singkat nih langsung 100 derajat Celcius, tapi keluarannya outputnya itu nggak bisa. Makanya di sini grafik yang ini merupakan grafik input. Tapi grafik outputnya nggak bisa langsung seperti itu. Nah, grafik outputnya, ini output. Jadi ketika kita pengen ukur itu semakin bagus atau enggak, yaitu ketika semakin mendekati grafik inputnya itu maka itu semakin bagus gitu. Oke, mungkin terkait konsep basic dynamics seperti ini. Selanjutnya terkait materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Sistem respon. Oke, selanjutnya sistem respons. Ya, setelah mengenal frekuensi respon dan mengamati agar sistem memiliki respon yang baik, diharuskan memperlakukan seluruh frekuensi yang sama sehingga rasio amplitudo output to input tetap sama selama rentang waktu frekuensi yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan sistem memiliki respon frekuensi linear jika mengikuti aturan tersebut. Nah, respon amplitudo ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk bereaksi secara linear terhadap berbagai amplitudo input. Nah, agar sistem memiliki respon amplitudo linear, rasio amplitudo output ke input harus tetap konstan selama beberapa rentang amplitudo input yang ditentukan.
pada saat rentang linear itu terlampaui, sistem itu dikatakan overdrive. Seperti dalam kasus penguat tegangan, di mana tegangan input yang digunakan terlalu tinggi. Nah, overdriving ini dapat terjadi pada sistem analog maupun digital. Kemudian perlu diketahui juga bahwa pentingnya respon pergeseran fasa dan hubungannya dengan respon frekuensi, yaitu pergeseran fase sangat penting jika menyangkut bentuk gelombang kompleks, karena distorsi yang parah dapat terjadi jika sistem memiliki respon pergeseran fase yang buruk. Next. Selanjutnya distortion atau distorsi. Itu adalah istilah yang sangat umum yang dapat digunakan untuk menggambarkan variasi sinyal dari bentuk aslinya. Tergantung pada sistemnya, distorsi dapat diakibatkan oleh respon frekuensi yang buruk atau respons pergeseran fasa yang buruk. Nah, misalkan fungsi harmonik yang rumit, yaitu terdiri dari banyak frekuensi yang ditransmisikan melalui sistem mekanis. Jika spektrum frekuensi gelombang yang masuk cukup luas, akan ada amplitudo yang berbeda, dan karakteristik pergeseran fasa untuk masing-masing komponen frekuensi, masukan, dan bentuk gelombang keluaran atau output mungkin memiliki sedikit kemiripan dengan masukan atau input. Dengan demikian, sebagai akibat dari karakteristik respon frekuensi sistem, distorsi dalam bentuk gelombang akan dialami. Dalam perangkat elektronik, berbagai sirkuit digunakan untuk mengurangi distorsi ke nilai yang sangat kecil. Untuk pengukuran listrik murni, distorsi ini mudah dikontrol dengan cara analog atau digital. Kemudian untuk sistem mekanis, karakteristik respon dinamis tidak mudah dikontrol dan tetap menjadi subjek untuk pengembangan lebih lanjut. Next. Selanjutnya adalah impedance matching. Pada banyak, sebelumnya saya akan arti dari impedance, yaitu dari impedansi dalam bahasa Belanda, ataupun impedance dalam bahasa Inggris, menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Pada banyak pengaturan eksperimental, perlu untuk menghubungkan berbagai item peralatan listrik untuk melakukan tujuan pengukuran secara keseluruhan. Ketika koneksi dibuat antara perangkat listrik, perawatan yang tepat harus dilakukan untuk menghindari impedansi. Kemudian kemudian next. Nah, ini merupakan ilustrasi dari impedansi input dari perangkat dua terminal, mana perangkat berperilaku seolah-olah resistansi internal disimbolkan dengan RI, dihubungkan secara seri dengan seri tegangan internal E. Terminal penghubung untuk instrumen ditetapkan sebagai A dan B, dan tegangan rangkaian terbuka yang disajikan pada terminal ini adalah tegangan internal. Sekarang jika dilihat, beban eksternal R terhubung ke perangkat dan tegangan internal. Kemudian E tetap konstan, tegangan yang ada pada terminal output A dan B akan tergantung pada nilai R. Next. Kemudian potensi yang disajikan pada output terminal dapat dirumuskan yang persamaan EAB sama dengan R per R plus RI. Kemudian semakin besar nilai R, semakin dekat tegangan terminal mendekati tegangan internal. Jadi jika perangkat digunakan sebagai sumber tegangan dengan beberapa impedansi internal, impedansi eksternal atau beban harus cukup besar sehingga tegangan dasarnya diawetkan di terminal.
Atau jika kita mengukur tegangan internal E, impedansi alat pengukur yang terhubung ke terminal harus besar dibandingkan dengan impedansi internal. Kemudian sekarang misalnya kita mengirimkan daya dari perangkat ke beban eksternal R, maka diperoleh persamaan P sama dengan E kuadrat AB per R. Nah, didapati juga jika diminta nilai beban eksternal yang akan memberikan daya maksimum untuk tegangan internal konstan E dan impedansi internal, yaitu ditulis ulang persamaan yang pertama tadi itu P sama dengan E kuadrat per R, kemudian R per R plus RI kuadrat. Maka didapatkan kondisi maksimal yaitu diferensial P per diferensial R sama dengan 0, dan setelah diterapkan menghasilkan R sama dengan RI. Maka artinya jumlah daya maksimum dapat ditarik dari perangkat ketika impedansi beban eksternal hanya cocok dengan impedansi internal. Next. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.